Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Anda semangat untuk firman Tuhan hari ini? Amin. Yes, Bapak Ibu kalau ada yang belum kenal, saya kenalkan diri. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, tapi panggilnya Iwan aja ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Saya datang dengan istri dan anak saya. Ini istri dan anak saya. Nah, anak saya ini ditunggu 15 tahun Bapak Ibu ya. Jadi selama 15 tahun berusaha nggak dapat, lalu Tuhan kasih mujizat normal alami ya, lahir anak saya. Saya juga ajak salah satu pekerja ya di gereja kami ya, ada Leo dan Etin. Boleh dong berdiri ya Leo dan Etin. Pembina BPN di tempat kami Bapak Ibu ya. Kami dari Abaloh Barat ya, jadi kita masih keluarga loh. Anda jangan ganas-ganas ya sama saya ya. Kita masih satu keluarga ini ya Bapak Ibu ya. Kami di Jakarta Barat ya, Abaloh Jakarta Barat. Tapi puji Tuhan hari ini kami tidak bisa beribadah Bapak Ibu ya, karena banjir. Nah, ternyata Kelapa Gading masih lumayan lah. Ya. Kami nggak bisa ibadah ya, jadi hari ini kami live streaming saja. Ya, tapi Bapak Ibu Anda hari ini bisa ibadah, datang di tempat ini, puji Tuhan. Berarti Kelapa Gading ya masih diberkati lah ya, oleh kemampuan untuk bisa datang bersama-sama. Hari ini saya akan berkhotbah judulnya Rooted and Built Up in Jesus. Bagaimana kita berakar dan dibangun di dalam dan di atas Yesus gitu ya. Bapak Ibu, saya butuh Anda memiliki sikap hati pada siang hari ini, jangan seperti mendengar khotbah yang biasa. Saya tahu Anda sudah mendengar khotbah banyak, mungkin ratusan khotbah sudah Anda pernah dengar. Tapi Bapak Ibu siang hari ini berikan posisi hati untuk Anda benar-benar menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena saya percaya Tuhan mau berbicara sesuatu yang berbeda untuk masing-masing setiap orang yang ada di tempat ini. Ya, Bapak Ibu buka hatimu, dan hari ini saya bahas cuma 2 ayat Bapak Ibu. Ya, bilang sama kiri kanan, tepuk pundaknya, bilang begini, cuma 2 ayat, 1, 2, 3 ya. Tepuk, cuma 2 ayat, lalu kasih tahu, jangan tidur gitu ya. Cuma 2 ayat, jangan tidur Bapak Ibu ya, sudah tidak ada ibadah 3. Saya khawatir Anda tidur, nanti bangunnya minggu depan. Mari kita mulai Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Hanya 2 ayat ini saja yang saya akan bahas Bapak Ibu ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya berasumsi Anda semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau ada di antara Anda yang belum terima Yesus sebagai Tuhan, sekarang saatnya Bapak Ibu sebelum saya lanjut khotbah. Karena ini khotbahnya untuk kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Ada banyak orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam Tuhan lagi. Dia keluar meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Saya kasih contoh, boleh ya, saya minta. Siapa yang coba dilihat wajah kiri kanannya yang wajahnya paling berbeban berat, yang mana? Tolong ditunjuk. Jangan dong ya. Yang paling banyak berkat lah kayaknya. Nah ya coba dilihat kiri kanannya. Tolong usulkan, tunjuk-tunjuk begini loh. Yang kayaknya yang paling banyak berkat gitu. Tunjuk-tunjuk di sebelahnya gitu ya. Nggak ada yang diberkati, ini orang Kelapa Gading. Oh pindah ke barat aja lah. Cobalah saya cari yang muda lah ya. Bro bantu saya bro. Ya. Tuh postur perawakan sudah gitu ya. Coba berdiri di sini, di depan sini ya. Namanya siapa namanya? Felix. Masih single Felix? Masih. Available nggak? Iya available. Boleh Bapak Ibu, kalau ada ya. Ini acara apa sih? Felix, instruksi saya cuma 1. Instruksi saya cuma 1 dan hanya ikuti instruksi saya yang 1 ini saja. Yang 1 ini saja. Jangan ikuti instruksi apapun. Instruksi saya cuma 1. Ikuti yang 1 ini saja. Yaitu apapun yang terjadi, Felix, kamu tetap harus di sini. Ya. Apapun yang terjadi, Felix, kamu tetap harus di sini, oke? Itu instruksinya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Sudah makan kan Felix? Belum. Oh lagi puasa. Maaf saya Abaloh Barat soalnya ya. Kami baru aja selesai kemarin puasanya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Tuhan memberi kekuatan. Untuk kau sanggup sampai saya selesai khotbah.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita pertama-tama hidup di dalam Yesus. Tapi ada masanya kadang-kadang ada hal-hal yang menarik di luar kita. Ada hal-hal yang kayaknya itu lebih bagus. Kayaknya ada ajaran-ajaran yang lebih menarik hati. Nah kadang-kadang kita tanpa sadar kita keluar sebentar dari tempat itu. Lalu kemudian kita kembali lagi dan kita berpikir kita tetap. Padahal kita sudah sempat pindah, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi kadang-kadang kita juga merasa, aduh kok kayaknya membosankan di sini terus ya. Sama Yesus, aku udah sekian tahun sama Yesus ya, kurang lebih udah tahulah isinya kalau khotbah ya gitu-gitulah. Aku udah sering denger lah tentang Yesus. Nah yang ini bagus nih, menarik nih. Ada ajaran Sun Gokong nih sekarang nih. Kayaknya ini lumayan seru juga nih ya. Aku ikut sebentar lah, pengen tahu doang aja Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang katanya apa Bapak Ibu? Hendaklah engkau, barusan baca Bapak Ibu. Ya, tetap artinya apa Bapak Ibu? Ya di situ terus, apapun yang terjadi engkau akan tetap di situ terus Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan Felix kurang lebih 5 menit ini. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Felix ya. Thank you Felix, silakan kembali. Bapak Ibu, saya instruksinya tadi apa? Apapun yang terjadi, tetap di sini. Dan hanya instruksi itu saja yang Felix ikutin. Tapi nggak apa-apa, tetap tepuk tangan buat Felix. Saudara paham maksud saya? Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita berpikir, ya nggak masalah lah, kan aku ikut Yesus juga udah lama. Ya aku tetap Yesus kok ya. Kadang-kadang ya sedikit-dikit juga nggak apa-apa. Bapak Ibu, Jemaat Kolose, kenapa Paulus menulis buat Kolose? Padahal Paulus tidak pernah bertemu muka dengan jemaat di Kolose. Nggak pernah mengunjungi Kolose face to face. Tapi kenapa Paulus menulis ini untuk jemaat Kolose? Karena rupanya jemaat di Kolose itu isinya ada banyak pendatang. Bukan cuma orang lokal, ada banyak pendatang di situ. Dan pendatang-pendatang itu membawa keyakinannya masing-masing, ajarannya masing-masing, apa yang dia percaya masing-masing. Dan ketika orang Kristen di Kolose mulai ngumpul, arisan bareng, bisnis bareng, makan bareng, tetanggaan, temenan, ya padel bareng dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka mulai ngobrol kan, dan mulailah para orang-orang yang non-Kristen ini, pendatang-pendatang ini dengan keyakinan, kepercayaan mereka mulai bilang, oh ini bagus loh bro, lu mesti coba, ini juga oke. Ya, oh sorry ya, aku ikut Yesus. Nggak apa-apa, kamu ikut Yesus, tetap ikut Yesus aja, tapi yang ini bagus juga, ya nggak masalah. Nggak usah tinggalin Yesus, ini juga boleh. Kedengarannya bagus, dan kita kemudian ikutin. Itu yang sering terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Saya ketemu kok, ada banyak orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi kalau tahun kuda api tetap tanya orang pinter. Datang ke orang pinter, Pak, gimana Pak, kalau saya tahun kuda api ini kira-kira saya akan makin menyala atau malah saya gosong Pak? Wah, dia mulai baca, kamu lahir tanggal berapa ya? Coba lihat sidik jarinya. Wah, garisnya. Sudah lihat garis yang di sini tengahnya panjang apa enggak? Coba dilihat Bapak Ibu ya. Kalau pendek tolong operasi dipanjangin. Konon katanya umurnya supaya panjang gitu ya. Wah, mulai yang kayak gitu-gitu kan. Wah, walaupun kita Tuhan Yesus, tapi tahun kuda api ya, kalau bisa kita pasang-pasang api di rumah lah supaya ya kompor nyalain dikit-dikit lah ya, supaya nanti hong shui-nya bagus gitu ya. Ada orang juga sudah Kristen satu keluarga, waktu anaknya mau menikah, tetap datang juga ke orang pinter. Kapan tanggal yang bagus Pak untuk nikah? Oh jangan tanggal ini, kamu tanggal ini nanti sial dan sebagainya, bla bla bla. Dibilang meninggalkan Yesus? Kelihatannya tidak. Tapi yang bahaya adalah ternyata buat orang ini Yesus saja tidak cukup. Harus tambah ada hal-hal yang lain. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau tetap. Saudara kalau baca satu perikop, itu konteksnya. Judulnya adalah keunggulan Kristus, keutamaan Kristus. Artinya apa? Kristus adalah yang terutama dan satu-satunya. Tapi banyak orang tidak tetap di situ. Makanya ada banyak ajaran aneh-aneh. Dan orang mulai berkata begini, Yesus bagus, tapi kalau kita bisa punya ini juga bagus, tambah bagus lagi. Ini tambah bagus lagi, ini tambah bagus lagi. Seolah-olah Yesus saja tidak cukup.
Loh Pak, emang nggak boleh? Kalau saya misalkan belajar ilmu-ilmu lain, boleh, bukan nggak boleh. Tapi saudara harus bedakan, ada yang namanya filosofi, ada yang namanya praktis. Belajar ilmu praktis itu boleh dan harus. Tapi yang harus diwaspadai adalah filosofinya. Saya kasih contoh. Ilmu praktis itu apa sih Bapak Ibu? Anda belajar cara menabung. Boleh nggak? Cara nabung, ngatur duit. Boleh nggak? Boleh, itu ilmu praktis. Semua harus belajar. Maaf, agak kasar contohnya. Belajar cebok yang baik dan benar. Boleh nggak? Boleh, bahkan anakmu harus diajarin. Karena itu untuk hidup kita sehari-hari. Sekarang saya tanya, yoga boleh nggak? Boleh nggak yoga? Namaste. Pak, jangan bilang nggak boleh. Ini saya soalnya buka sesi yoga nih Pak. Masa tutup nih Pak? Nah, Bapak Ibu gini. Kalau yang gerakannya kan ada ya gerakan elang mencakar langit. Kura-kura, apa kan ada macam-macam ya nama gerakannya ya. Gerakan itu kan stretching Bapak Ibu. Gerakannya nggak masalah, silakan. Anda mau mencakar langit, mau mengaduk tanah, kelinci melompat, boleh. Gerakan apapun boleh. Loh, itu kan cuman gerakan tubuh, kan nggak ada masalah gitu kan. Nah yang masalah itu apa? Waktu saudara elang mencakar langit, terus instrukturnya bilang, elang mencakar langit. Rasakan energi matahari mulai masuk di dalam tubuhmu. Engkau menjadi satu dengan matahari. Matahari menjadi satu dengan engkau. Itu filosofi. Saudara nangkap nggak bedanya? Saudara belajar ilmu keuangan nih, ikut kelas nih, ngatur duit nih. Oh gini loh cara nabung. Terus instrukturnya tiba-tiba ngomong, teman-teman kenapa kita perlu belajar nabung? Karena uang adalah segalanya dalam hidup kita. Itu filosofi, itu yang bahaya. Belajar praktisnya silakan mau belajar apapun, tapi begitu ada filosofinya itu. Nah itu yang disebut Paulus. Tetap jangan keluar, jangan pindah, jangan ambil, jangan ikuti. Tetap. Kenapa? Karena filosofi-filosofi itu seringkali bisa membawa kita keluar dari Kristus. Kita pikir kita masih di dalam Yesus, padahal kita sudah tidak sepercaya itu dengan Yesus. Makanya apa akibatnya? Waktu engkau ngalamin masalah, waktu engkau lagi mungkin berbeban berat, waktu engkau terkena sakit, dan engkau berdoa kepada Yesus, engkau tidak dapat jawaban, sakitmu tidak sembuh, masalahmu tidak hilang, engkau dengan cepat akan berpikir begini, Yesus tidak cukup, saya harus coba yang itu. Saya harus ke Sun Gokong, mungkin Sun Gokong bisa nyembuhin saya. Lo punya dua-duanya kan bagus, ada backup, plan B. Berarti Yesus gak cukup, saudara nangkap maksud saya? Nah, makanya Paulus ngingetin, di zaman yang, itu padahal Kolose sekian ribu tahun yang lalu. Di zaman yang sekarang Bapak Ibu, tetaplah di dalam Yesus apapun yang terjadi. Makanya saya punya sebuah pernyataan begini. Kalau Kristus saja terasa kurang, mungkin kita belum sungguh-sungguh mengenal kebenarannya dengan penuh. Kalau saudara merasa, oh Yesus kurang, bukan Yesus kurang, engkau yang belum mengenal dia secara utuh. Karena kalau engkau sudah tahu kebenaran Kristus yang seutuhnya, dan engkau hidup di dalamnya, engkau akan bilang gini, aku gak butuh lagi kebenaran yang lain. Karena ini kebenaran yang sesungguhnya. Saudara pernah gak menginginkan makan, ini saya kan orang Jawa Timur. Satu kali saya pengen banget rawon. Secari di Jakarta rawon yang enak susah banget. Lalu akhirnya saya belajar dari YouTube, saya bikin rawon sendiri. Saudara, waktu saya kemudian bisa bikin rawon itu sendiri, dan saya mulai makan sampai saya puas dan kenyang, saya sudah menemukan rawon yang seutuhnya, rawon yang sebenar-benarnya rawon. Setelah saya selesai makan itu, orang datang ke saya nawarin makanan apapun, saya bilang gini, saya sudah cukup, saya sudah nggak butuh lagi. Kenapa bisa begitu? Saya sudah ketemu dengan yang sebenar-benarnya rawon. Sudah nangkap nggak analogi ini? Kenapa seringkali kita merasa Yesus itu kurang? Karena kita belum bertemu dengan Yesus yang seutuh dan sesungguhnya. Makanya waktu hidup kita diguncang, kita pikir Yesus tak akan bisa menolong kita. Makanya kita berpindah dan beralih kepada dunia yang menawarkan pertolongan. Bukan karena Yesus tidak sanggup, tapi karena kita nggak benar-benar kenal Yesus yang seutuhnya itu seperti apa. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok bisa orang sampai nggak mengenal Yesus sampai sebegitunya?
dengar khotbah tiap minggu berkali-kali. Saudara jadi orang Kristen sudah berapa lama? Saya 32 tahun jadi orang Kristen. Nggak tahu ribuan khotbah saya udah dengar Bapak Ibu. Tapi ada orang yang dengar khotbah sudah ratusan tahun, tapi dia tetap tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidupnya. Loh kok bisa gitu? Makanya kita baca ayatnya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Problemnya kenapa? Ternyata orang itu nggak pernah berakar di dalam Yesus. Dia cuma mampir kepada Yesus, tapi dia nggak pernah mengakarkan dirinya di dalam Yesus. Dan nggak pernah dibangun di atas Yesus. Nah itu masalahnya. Mendengar khotbah dan mengakarkan diri kepada firman, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Anda bisa dengar khotbah dan Anda bisa terinspirasi, bahkan Anda bisa bilang gini, khotbahnya bagus ya hari ini ya, tapi belum tentu Anda berakar kepada kebenaran yang Anda dengar hari itu. Loh, taunya dari mana Pak? Kalau kita berakar, Bapak Ibu, kalau Anda amati tanaman yang akarnya lagi mau masuk ke dalam gitu ya. Ada 3 hal yang terjadi supaya akar itu benar-benar masuk dan kuat. Yang pertama, saya menyebutnya adalah ketegangan penetrasi dan resistensi. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kalau Anda lihat akar, nih nanti kalau pulang ya ambil tanaman di dalam tanah gitu ya, dilihat gitu ya. Akar itu waktu dia mulai numbuh ke dalam, dia akan bergerak menembus. Tapi tanah itu kan nggak kopong, tanah itu kan padat. Jadi itu akar akan mencoba menembus ke dalam, sementara kepadatan tanah seolah-olah seperti melawan dia, padahal bukan melawan. Nah ini saya nyebutnya pakai bahasa saya nggak tahu, Anda ngerti nggak? Bahasanya uel-uelan. Saudara tahu uel-uelan? Uel-uelan gitu ya, kayak ulet-ulet gitu loh, kayak si akar berusaha masuk, tapi kepadatan tanah membuat dia nggak mudah untuk masuk begitu saja. Saudara nangkep maksud saya nggak? Tanda bahwa Anda sedang berakar di dalam Kristus adalah ketika Anda uel-uelan di dalam firman. Waktu Anda dengar firman Tuhan, Anda ngerasa gini, wah ini sih bener sih, tapi ngelakuinnya susah banget ini. Tapi aku mau nyoba ngelakuin. Dan waktu saudara lakuin, itu kayak lagi ulet-uletan. Saudara kayak lagi uel-uelan gitu ya. Ibaratnya kayak gini, Felix bantu saya lagi lah Felix ya. Felix lah. Tapi kali ini jangan saya lah, saya kalau sama Felix sih kayaknya jauh banget. Bro, bantu saya bro. Yes, you bro, bantu saya bro. Adi. Nah kalau ini baru, gitu ya. Di sini. Nah, di tengah sini ya. Anggap aja dia seperti akar yang baru mau mencoba masuk gitu ya. Dan ini seperti tanah yang padat, gitu kan ya. Nah. Padat banget ya. Berarti tanah yang baik dong ya. Bener dong, tanah yang bener gitu dong ya. Kalau tanah kopong-kopong kan longsor kan gitu kan ya. Ini bener memang, tanahnya padat, makanya nanti nutrisinya banyak ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah waktu firman datang dan kemudian Felix mencoba untuk mengakarkan diri ke dalam, yang terjadi adalah dia mencoba ke sana. Tapi tanah tidak diem aja. Tanah strong, firmly ada di tempatnya, bukan ngelawan. Dia cuma ada di tempatnya aja. Nah, coba tunjukkan Felix mau ke sana, tapi tanah mencoba untuk tahan gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Tak tergoyahkan ya tanah. Luar biasa tanahnya. Nah, ini proses berakar tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dengar firman Tuhan, terus Anda ngerasa, wah ini susah banget nih. Aku struggle banget nih ngelakuin ini nih. Aduh perasaanku kayak, berjuang banget gitu ya. Aduh bisa nggak ya, oh Tuhan tolong aku. Itu benar tuh. Itu orang Kristen yang benar kayak gitu. Kalau Anda dengar firman Tuhan, terus Anda berasa, biasa aja. Kemungkinannya cuma 2. Anda mungkin malaikat yang nyasar ke sini, karena Anda udah lakuin semua firman dan Anda udah kudus, sempurna, suci. Jadi waktu Anda dengar firman Tuhan, biasa aja, aku udah sering lakuin kayak gitu. Atau yang kedua, buat Anda firman Tuhan yang Anda dengar itu nggak penting, atau Anda nggak ngerti maksudnya apa. Anda kayak, oke, gitu doang. Karena kalau orang Kristen yang benar, waktu dia ngerti di firman Tuhan, oh iya ya, benar ya. Sudah nangkap kebenarannya, pasti sudah pengen lakuin kan? Tapi waktu saudara pengen lakuin, nah ini yang terjadi. Wah, nggak mudah, saudaraku. Dan ini, saudara kalau lihat akar bertumbuh, dia menembus ke dalam itu, wah berusaha sekali dia.
untuk masuk sampai ke dalam. Nah, itu yang disebut dengan berakar. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan ya. Nah, banyak orang Kristen hari Minggu datang seperti ini dengar khotbah, ya udah pulang biasa aja. Ya udah. Dia nyentuh tanah, tapi dia tidak pernah berakar. Makanya dunia cabutnya gampang. Nggak usah dicabut, tiup aja. Pergi dia dari tempatnya. Sudah pernah ke kebun raya Bogor nggak? Kan itu ada satu pohon yang akarnya aja lebih gede dari kita. Gede banget. Saudara mau nyabut pohon itu, nggak gampang saudara. Kita rame-rame ya, ini 300 orang ya. Kita mau pindahkan dengan kekuatan kita, belum tentu pindah itu pohon. Kenapa? Akarnya begitu kuat, besar mengakar. Tapi dari pertama dia nggak langsung gede gitu. Awalnya dia berusaha masuk ke dalam, sulit sekali Bapak Ibu. Makanya kalau engkau dengar khotbah, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Berapa kali Pak ngampunin? 7 kali 70 dalam satu hari. Kalau besok dia bikin salah lagi, reset, mulai dari nol Pertamina. Mulai dari nol ya Pak. Lah, kemarin aduh udah ngampunin 7 kali, terus di reset lagi hari ini, dari nol lagi. Susah Pak, hati ini berdarah-darah. Anda lagi mau mengakar, jangan berhenti, jangan nyerah. Uwel terus dengan firman, sampai makin masuk ke dalam. Maka kekristenanmu akan kuat. Nah problemnya, kita nggak take it serius dengan firman Bapak Ibu. Sorry, hari-hari ini kita nggak take it serius dengan firman kok. Kita kalau ada kabar bakmi baru buka di Kelapa Gading, antusias banget kok kita. Masa lebih enak dari si A coy, si A ini, si ini. Wah, kita mesti coba. Engkau semangat sekali loh. Tapi kalau engkau mendengar firman Tuhan, oke. We don't take serius dengan firman Tuhan hari-hari ini. Dan kemudian guncangan datang, lalu kita kemudian merasa Tuhan meninggalkan kita. Bukan Tuhan meninggalkan kita yang nggak tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, ini masalah. Banyak orang mengharapkan kekristenan yang powerful, banyak orang mengharapkan Yesus yang berkuasa, tapi tidak pernah mau tinggal di dalam Yesus yang berkuasa itu. Yesus bisa aja tancepin, tapi kalau kita nggak mau mengakarkan diri, mudah dunia ini mencabut kita. Nggak perlu perang dunia ketiga. Cukup harga emas turun. Kita udah stres. Sudah nangkep maksud saya? Pak khotbah jangan marah-marah. Enggak, saya semangat. Siapa bilang saya marah-marah? Semangat, sudah. Aduh, beneran. Aduh, greget saya. Hari-hari ini saya tuh menganggap firman Tuhan serius banget. Kalau saya dengar khotbah, saya berusaha benar-benar memahami Tuhan mau ngomong apa. Kenapa? Saya tahu ini yang menyelamatkan hidup saya. Saya tahu ini yang mengubah hidup saya. Dulu saya pikir saya akan berubah kalau saya belajar banyak. Baca ini, baca itu, ikut kelas ini dan sebagainya. Bukan itu nggak boleh, yang praktis boleh. Tapi satu titik saya menyadari, hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita makin serupa dengan Kristus. Kalau engkau mau makin serupa seperti Kristus, cuman firman yang bisa mengubah. Semua filosofi dunia hanya membuat engkau tenang sebentar, hanya membuat engkau makin pintar, tapi tidak bisa membuat engkau makin serupa dengan Kristus. Hanya kebenaran firman yang mengubah. Suami istri, kalau engkau merasa pernikahanmu begitu sulit, saya baru menyadari loh hari-hari ini. Saudara bisa konseling, saya juga konselor pernikahan dari tahun 2020. Saudara bisa banyak baca buku praktis tentang pernikahan. Tapi satu titik, engkau tak akan pernah bisa mengubah pasanganmu. Betul atau betul? Hal yang tidak pernah bisa dilakukan adalah mengubah pasangan kita di dalam pernikahan. Engkau akan frustrasi, dia akan frustrasi. Lalu kuncinya apa? Dua-duanya tinggal dalam firman aja. Nanti firman Tuhan yang akan mengubah dia. Kalau dia berakar dalam firman. Saudara kok nggak percaya gitu sih wajahnya sama saya? Kalau nggak percaya praktekin. Coba Bapak Ibu sungguh-sungguh nanti berdua suami istri. Baca firman sungguh-sungguh. Setiap hari 3 bulan saya jamin pasti ada yang berubah. Jangan cuma baca, benar-benar praktekin. Ketemu ayat apa, praktekin. Walaupun sulit, uwel-uwelan, berakar. Nanti akan berubah. Saya udah ngalamin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ketegangan. Yang kedua adalah berakar itu hasil dari proses dalam konsistensi. Artinya apa? Itu akar sampai ke dalam, enggak dalam semalam Bapak Ibu. Itu bahkan butuh bertahun-tahun. Artinya apa? Hanya dengar satu khotbah yang bagus, sebuah pengalaman dengan Tuhan yang sangat menyentuh sekali dalam satu kebaktian, itu tidak pernah cukup untuk membuat engkau berakar.
Banyak orang Kristen dibangunnya di atas apa? Momentum. Ikut acara, wih aku dapat banget. Datang satu acara yang khotbah pas dapat banget, wih khotbahnya dapat banget nih. Aku sampai tumbang guling-guling 3 kali. Bangun tumbang lagi, wih gila. Aku ngalamin Tuhan banget. Dan saudara pikir hari itu saudara sudah berakar. Sorry. Saudara pernah nggak makan enak, puas banget hari itu? Makan enak banget rasanya tuh kayak all you can eat, semuanya enak dan saudara makan semua, saudara pulang kayak puas banget. Tapi saya nanya, apakah itu membuat engkau sehat selamanya dan hidup sampai selamanya? Besoknya emang nggak makan sampai seminggu ke depan gara-gara itu udah puas banget tuh hari itu? Enggak kan? Besoknya tetap makan rutin lagi kan? Dan diantara semua makan rutin itu nggak semuanya enak, kadang-kadang biasa aja, betul nggak? Tapi itu yang membuat engkau tumbuh. Artinya apa? Kadang-kadang ada satu khotbah yang bagus banget, kita ngalamin Tuhan banget. Tapi maaf, itu cuma satu dari ribuan titik yang harus kamu lakukan dan jalanin. Hanya karena satu titik yang powerful itu tidak membuat engkau langsung berakar. Engkau berakar gara-gara apa? Titik. Kadang-kadang ada yang bagus banget. Kadang-kadang WL-nya ganteng dan joget-joget. Kadang-kadang WL-nya biasa aja. Kadang-kadang yang khotbah, dapat banget. Kadang-kadang yang khotbah, aduh ini ngomong apa sih? Kadang-kadang gitu. Tapi semua titik itulah yang membuat kita kemudian berakar. Tapi orang Kristen nggak mau gitu. Orang Kristen maunya hanya yang pas momen-momennya yang bagus-bagus aja. Makanya kekristenan kita tidak dibangun di khotbah 1 minggu sekali, Bapak Ibu. Kekristenan dibangunnya apa? Firman Tuhan setiap hari. Kalau Anda hanya mengandalkan khotbah minggu, bagaimana engkau akan berakar? Makanya yang paling penting apa? Setiap hari harus baca firman, harus baca Alkitab setiap hari. Kalau saudara cuma ngandalin khotbah hari Minggu, ya kalau yang khotbah seganteng saya. Kadang-kadang kan ya harus jujur lah Bapak Ibu, namanya gereja ya. Kadang-kadang ada khotbah-khotbah yang biasa aja, membosankan, aku malah nggak dapet. Lah terus saudara nggak saat teduh seminggu itu. Saudara, namanya masalah itu nggak datang seminggu sekali loh. Namanya masalah itu nggak datangnya gini. Pakai Felix lagi nggak apa-apa ya Lex ya. Nggak usah maju Lex di situ aja ya. Nggak apa-apa. Dia udah begitu terbiasa untuk maju ke depannya. Namanya masalah tuh nggak gini. Felix, kayaknya lagi prime nih, lagi prima nih, kekuatannya lagi full nih. Aku datang untuk menguji kekuatannya. Nggak gitu masalah. Masalah datang kapan saja, engkau siap nggak siap. Dan kita mengandalkan berakarnya apa? Seminggu sekali, itu pun kalau dapat. Kalau pas nggak dapat, ya sudahlah. Minggu depan kita tunggu lagi lah khotbahnya. Sudah nangkap maksud saya? Sudah saya khotbahnya terlalu keras nggak sih? Mau ganti aja? Mulai dari awal ya, Daud lawan Goliat ya. Nanggung tinggal 18 menit lagi ya, lanjut aja lah, tahanin lah. Saya jarang-jarang ini khotbah di sini. Saudara, kenapa sih saya paksa seperti ini? Penting Bapak Ibu, kekristenan tuh begitu. Hari-hari ini banyak orang membangun kekristenannya dari apa? Media sosial. Dengar potongan khotbah 60 detik, aku udah dapat firman Tuhan. Bukan, itu cemilan. Saudara tahu nggak kacang putih-putih itu? Supaya saudara kenyang dan bertumbuh, makan berapa banyak? 1 galon? Kenyang. Nggak bisa, saudaraku. Nangkep maksud saya. Saudara harus bertumbuh lewat saat teduh setiap hari itu mengakarkan diri. Yang ketiga, tinggal sampai menyatu. Artinya apa Bapak Ibu? Akar itu nggak bisa pindah-pindah. Sebentar dalam Yesus, sebentar enggak, sebentar baca firman, sebentar enggak, sebentar sungguh-sungguh, sebentar enggak. Enggak jadi itu akarnya. Saudara cobain deh nanam pohon jeruk. Ya, hari ini tanam di halaman. Besok cabut, ganti, pindah di depan kamar. Besok cabut, ganti di halaman tetangga. Besok cabut, ganti di halamannya tetangga sebelahnya lagi. Sama-sama tanah memang, tapi akarnya nggak punya waktu untuk bertumbuh. Nggak bisa, dia harus tetap di situ terus. Maksud saya apa Bapak Ibu? Ada firman Tuhan yang memang kau harus lakukan berkali-kali sampai engkau sudah bosan pun lakukan berkali-kali.
Duh Pak, ini gereja, khotbah kok tentang baca firman terus, baca firman terus, baca firman terus. Lah ya memang itu kehidupan kekristenan. Emang baca apa lagi kalau bukan firman? Kopingho, Kopingho, tahun berapa itu Kopingho? Kayaknya di sini nggak ada yang hidup di zaman Kopingho. Emang baca komik, boleh baca komik, tapi itu bukan firman Tuhan. Sudah nangkap maksud saya? 3 hal ini, sudah mesti uel-uelan. Sudah mesti terus konsisten. Sudah tinggal di situ terus, jangan keluar dari situ. Nanti ketika sudah cukup waktunya, buah akan keluar. Saudara pernah lihat pohon keluarin buah ngeden nggak? Pohonnya geter keluar, buahnya geter, wah, kayak bersusah payah gitu keluar. Akhirnya keluar juga. Itu mah kita tiap pagi, kalau lagi bertahta, pohon mah berbuah aja. Kalau nutrisi sudah cukup pada waktunya, dia berbuah aja. Perubahan hidupmu nggak usah ngeden. Banyak orang mau ngalahin kebiasaan buruk, ya kan? Ngeden, nggak bisa-bisa. Saudara, dulu saya mau bebas dari pornografi itu ngeden, saudara, setengah mati, nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Padahal udah pelayanan, udah dalam Yesus, nggak bisa saya. Tahan paling cuma 3 bulan, nanti setelah itu, aduh ya Tuhan sekali aja deh, nggak apa-apa. Nggak bisa. Kapan saya akhirnya benar-benar bisa kayak kuat? Bukan godaannya nggak ada ya, selama saya masih pria normal ya tergoda pasti. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Apa aja bisa disensualkan gitu kan. Tapi kapan saya mulai punya kekuatan untuk bilang, enggak, saya nggak mau ke situ lagi. Bukan pakai teknik, tarik nafas, jangan keluarkan, mati. Enggak, pada waktu saya memutuskan merenungkan firman, padahal firmannya nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Macam-macam firman Tuhannya, saya renungkan, terus kemudian saya mulai benar-benar Tuhan saya mau jadi kayak gini. Saya mau lakuin. Aneh loh. Tiba-tiba saya jadi punya kekuatan. Dan saya nggak ngusahain kekuatan itu, bener loh. Ketika godaannya datang, saya tuh kayak ada kekuatan ngomong kayak gini. Enggak Iwan, kali ini enggak. Kali ini enggak. Saya bisa gitu, padahal dulu sekali ini aja Tuhan. Sekali ini aja Tuhan. Kali ini bisa, kali ini enggak. Not this time. Not this time. Sudah tahu dari mana? Kekuatannya dari firman. Makanya saya mau bilang gini, kalau engkau mau jadi orang Kristen yang kuat di dalam Kristus, tidak ada pilihan lain, berakar di dalam Dia. Lalu yang kedua, loh Pak, baru kedua? Iya. Ada berapa? 37. Bawa bekal makan siang kan? Baru 1, bukan 2, 1. Mengakarkan diri dalam kebenaran Kristus membutuhkan komitmen aktif kita setiap hari. Lalu yang kedua, bukan cuma berakar, tapi kita juga sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus. Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, yaitu Yesus, dan orang lain membangun terus di atasnya. Bukan cuma berakar, tapi saudara juga harus dibangun. Kalau berakar itu kita yang mengkomitmenkan diri di dalam firman, kalau dibangun itu orang lain ngebangun kita, Bapak Ibu. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia dibangun. Artinya apa Bapak Ibu? Orang lain kita mesti izinkan untuk bangun hidup kita. Tapi orang lain ini bukan semua orang. Saudara harus pilih siapa orang yang tepat untuk membangun hidupmu. Hari ini kita hidup di zaman semua orang jadi pengkhotbah. Sudah buka Instagram, sudah buka TikTok, sudah buka media sosial, semua orang khotbah. Kelihatannya semua orang mengkhotbahkan Alkitab. Tapi kalau saya, ini prinsip saya Bapak Ibu, saya tidak dengarkan semua orang. Saya hanya pilih orang-orang yang saya sudah kenal hidupnya. Dia yang saya izinkan untuk bangun hidup saya. Pemimpin di kami, Abaloh Barat, kami penatuannya ada 7 Bapak Ibu. Di sini kan cuma 4 kan? Kami 7, rame kan? Rame, tapi ribet juga. Dari 7 penatua Bapak Ibu, saya jujur aja kok, tidak semuanya kemampuan berkhotbahnya sama. Bahkan ada satu penatua bilang begini, setiap kali dia dijadwalin khotbah, Kak, khotbah ya? Jangan saya, dia aja. Nggak, dia aja. Karena dia menyadari memang bukan itu kasih karunia dia, bukan berkhotbah Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu begini, saya kenal 7 penatua saya, hidupnya benar semua.
Pernikahannya benar, anak-anaknya benar, nggak pernah nyolong duit gereja, nggak punya dosa moral, semuanya baik, semuanya benar. Maka walaupun dia khotbahnya nggak sebagus saya, asik. Loh saudara, saya beritahu, menjadi pembicara itu godaannya kalau lagi duduk dengar orang lain khotbah itu besar loh. Saya sering gini, jangan gitu, kasih joke ini, aduh garing banget ini, jangan gitu, jangan gitu. Saya bisa begitu. Tapi saya belajar begini Bapak Ibu Saudara, walaupun dia public speakingnya so-so, tapi saya izinkan dia bangun hidup saya. Saya dengerin sungguh-sungguh. Saya tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hidup dia. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya tahu hidupnya. Bapak Ibu, jangan izinkan sembarangan orang taruh bahan hidup di dalam hidup Anda. Anda buka medsos, semua orang berkhotbah, semua orang bikin Bible study hari-hari ini. Semua orang menurut bahasa aslinya gitu semua sekarang. Bahasa Yunaninya bilang begini, semua orang bisa sekarang. Tapi yang saya cari adalah saya kenal nggak ini orang siapa? Hidupnya kayak apa? Itu yang saya izinkan membangun hidup saya. Bagaimana supaya kamu tetap tinggal di dalam Kristus? Izinkan orang yang benar membangun hidup kita. Oh maaf Pak, enggak. Saya mah enggak dibangun sama siapa-siapa. Saya mah enggak ikut komsel. Komsel saya sama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Wih. Kamu dimuridin sama siapa? Tuhan Yesus langsung. Wih. Sudah saya pernah nih satu kali nih di ruang hospitality. Bukan Diabalov, bukan. Di ruang hospitality ya. Lagi ngobrol mentoring, tiba-tiba ada pendeta nih. Dia ngomong gini, kalau aku itu dimuridkan langsung sama Tuhan Yesus. Oh gitu ya Pak? Iya, aku downloadnya langsung dari surga. Saya langsung jiper. Berarti saya ada macomblangnya ini. Dia tangan pertama, saya tangan keberapa ini? Supplier keberapa saya? Gila, dia download langsung dari surga. Kelihatannya keren, tapi tidak alkitabiah. Enggak ada Bapak Ibu kita itu dibangun sendiri, saya langsung sama Yesus sendiri. Enggak, Tuhan pakai orang lain juga ngebangun kita. Sendiri itu berakarnya kita sendiri, tapi dibangunnya ada orang lain ngebangun kita. Tapi jangan sembarangan, pilih orang yang tepat. Makanya Bapak Ibu, statementnya. Kepada siapa kamu membuka diri untuk dibangun, menentukan apa jenis bahan bangunan yang ditaruh atas hidupmu. Kalau kamu dibangun dengan bahan-bahan yang murahan, maka hidupmu akan jadi gampangan. Saudara, kenapa saya tetap memaksakan khotbah yang keras dan tidak menarik ini? Karena saya tahu engkau butuh dibangun pakai bahan ini. Saya bisa nggak khotbah yang lucu-lucu, yang ringan-ringan, Tuhan Yesus memberkati, kalau kamu memberi persembahan, tingkap langit dibuka, engkau akan jadi kaya. Bisa nggak? Bisa saya kalau mau khotbah gitu yang gampang-gampang aja. Daud lawan Goliat. Daud itu siapa? Bukan siapa-siapa, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Begitu juga hidupmu. Bisa saya kalau mau khotbah yang gitu-gitu. Tapi apa? Tidak semua raksasa engkau akan bisa kalahkan. Tapi kadang-kadang ada raksasa yang engkau akan hadapi bersama Yesus, engkau tidak selalu bisa kalahkan, tapi engkau tidak akan dijatuhkan. Kadang-kadang kekristenan kita itu terlalu gampang sekali Bapak Ibu. Tapi saya mau bangun Anda dengan bahan yang keras hari ini. Tegang ya? Boleh deh pemain keyboard deh, iringin. Saya sudah terakhir. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita tetap di dalam Yesus, tidak berpindah apapun yang terjadi. Teguh dengan iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau iman yang telah diajarkan, berarti sudah pernah belum diajarin? Sudah, kemungkinan Anda bahkan sudah berkali-kali mendengarkan itu. Tapi kenapa tetap diajarkan? Supaya saudara teguh. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa tetap di dalam Yesus? Karena kita tidak bersyukur. Orang yang sudah berakar dalam kebenaran Kristus, dia tidak lagi haus akan dunia. Dia tidak lagi membutuhkan kebenaran dunia. Karena dia udah ketemu dengan Yesus yang seutuhnya. Kenapa kita nggak bisa ketemu kebenaran yang seutuhnya? Karena kadang-kadang kita itu nggak mau bersyukur. Saya tutup dengan ini. Saya jadi orang Kristen sudah 32 tahun Bapak Ibu. Kekristenan 25 tahun yang lalu nggak seperti ini. Hari ini gereja itu udah bagus banget. Saya nggak tahu.
Anda hidup di zaman, saudara tahu yang namanya OHP enggak? Ada yang tahu namanya OHP? Saya waktu baru bertobat, pelayanan saya pertama kali itu adalah pelayanan OHP. Jadi lirik-lirik lagu itu udah nggak pakai ginian Bapak Ibu, kami pakai plastik bening lalu disorot pakai cahaya, lalu nongol di situ gitu. Kadang-kadang saya kebalik tulisannya dan nggak sadar. Jemaat bingung gitu, saya bilang kok bingung sih udah ada liriknya. Saya lihat, kebalik. Terus saya balik, makin kebalik loh kok bisa gitu ya. Wah, saya masih ingat tuh kalau sekolah minggu bikin cerita storytelling gitu ya, ada plastiknya banyak banget. Lalu iblis muncul, bilang, lah Yesus, salah. Oh ribet banget itu pelayanan OHP itu, kalau Anda bisa sih, Anda udah lulus itu. Melayanin apa aja bisa itu. Itu pelayanan pertama saya. Saudara, zaman itu nggak ada musik sebagus sekarang. Ada saksofon buru-buru. Bapak Ibu, nggak ada, zaman itu nggak ada. Musik biasa, LED sebagus ini nggak ada. Pengkhotbah seganteng ini sedikit. Loh saudara, saya waktu retreat remaja loh, retreat remaja loh. Sekarang kalau youth camp, pembicaranya kan saya aja udah nggak kepake. Udah lebih muda dan lebih fresh lagi gitu kan. Saya mah udah tinggal ya separuh-separuh gitu kan. Tapi saya waktu retreat remaja, pembicaranya usia 55 sama 60 tahun. Kami panggilnya om. Terus ya kalau khotbah nggak berapi-api kayak saya begini Bapak Ibu. Dia kalau khotbah datar. Anak-anak, ya anak-anak. Tuhan itu baik. Kalian harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan kalian akan masuk dalam keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam. Alias tidur. Sudah tahu nggak? Kami on fire loh. 25 tahun, 30 tahun yang lalu kami on fire loh. Musik gak sebagus hari ini, liriknya gak seindah hari ini. Tapi kami ketemu Tuhan loh waktu itu. Sudah apa masalahnya sekarang? Gereja sudah sebagus ini. Khotbah sudah seganteng ini. Semuanya serba bagus. Kok orang bisa datang gereja bilang begini, aku gak bertumbuh, aku gak dapet Tuhan. Tuhannya sama, kuasanya sama, kita yang berubah. Hati kita yang berubah. Kita meresponi firman, dengerin khotbah. Biasa aja karena terlalu banyak podcast dan hal yang kita bisa dengar. Kita baca Alkitab, biasa aja di tangan kita. Saudara tahu nggak, di belahan dunia yang lain, di Cina sana, begitu dikirimin satu Alkitab, mereka robek-robek itu Alkitab, satu orang dapat satu lembar. Mereka akan pegang itu selama 1 bulan, mereka baca berulang-ulang. Mereka akan baca sambil bilang gini, ini kebenaran, aku akan pertahankan ini kebenaran, ini kebenaran. Saudara, bagaimana mungkin di belahan dunia yang lain, di detik yang sama hari ini, ada orang yang begitu mencintai Yesus hanya bermodalkan cuma 1 halaman Alkitab. Sementara kita duduk di tempat ini dengan baik, dengan nyaman, dan kau bilang, aku gak dapat Yesus. Yesus itu siapa? Sebenarnya yang salah bukan Yesus. Yang salah adalah hati kita yang gak take it serius kepada firman Tuhan. Engkau gak berakar di dalam dia. Maka ketika guncangan datang dan kau berteriak, di mana engkau Yesus? Yesus yang tanya, di mana lu? Yesus ya masih di situ-situ aja dan dia mau menolongmu. Tapi engkau yang tidak tetap di dalam dia. Maka ketika guncangan datang, terguncanglah hidupmu. Bukan karena Yesus tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau engkau keluar daripada dia. Bapak Ibu, saya tahu gak semua orang akan senang dengan khotbah ini. Tapi saya paksa saya akan tetap berkhotbah ini. Toh tinggal 2 menit lagi. Tapi saya mau kasih tahu begini loh. Kekristenan kita jangan gitu Bapak Ibu. Jangan dibangun di atas dasar yang begitu murahan dan gampangan. Sudah mulai hari ini, kalau setiap sekali sesi firman Tuhan, setiap kali engkau buka Alkitabmu, nyalakan hatimu. Paksakan dirimu. Tuhan, aku pengen tahu engkau ngomong apa. Aku pengen ngerti ini. Sama seperti itu loh, saudara, kalau ada diskonan. Diskon di sini ya? Ayo kita berangkat. Milih barangnya itu udah kayak besok kiamat. Saudara, gitulah dengan firman. Gitulah dengan firman. Gitulah dengan Kristus. Kayak saudara kalau holiday ke Jepang, ke Korea itu loh. Gitulah dengan firman. Waktu engkau bersungguh-sungguh dengan firman, engkau berakar dengan firman. Dikatakan pada waktunya nanti Tuhan akan mengguncang segala sesuatu sampai tinggal tetap yang tidak terguncangkan. Saya berharap saudara salah satunya yang tidak terguncangkan. Kenapa? Kristusnya kuat sekali di dalam kita.
Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum saya tidak bisa berhenti bicara. Datang kepada Tuhan yuk. Kita nyanyi lagu yang tadi, yes. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, mari kita putuskan tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, mari komitmen tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya secara keluarga. Oh Yesus, ku cinta sama sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya secara keluarga. Oh Yesus, selamanya. Tuhan bawa kami supaya kami berakar semakin kuat di dalam Kristus. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kami tetap tinggal di dalam Engkau, tidak berpindah, tidak tergoyahkan, tidak tergoda, tapi tetap Yesus sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Beri kasih karunia bagi kami Tuhan, supaya kami semakin kuat dalam firman. Ketika kami baca Alkitab, ketika kami mendengar khotbah, ketika kami mencoba memahami firman-Mu, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar mengerti, tapi dorong hati kami untuk kami struggle, bergumul melakukan firman-Mu. Sekalipun tidak mudah, tapi Tuhan dorong kami untuk terus memperjuangkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu itulah yang menyelamatkan kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut, Engkau memberitahu kami apa yang harus kami lakukan Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kami, supaya kami tetap berjalan di tengah dunia ini. Sekalipun banyak hal yang sulit, sekalipun ketidakpastian di tengah-tengah kami, Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.